Bu Risma, bisa bantuan Abi? Abi riweuh jeung ieu nge-admitan. Jadi Ibu asisten. Jadi diadmit gitu. Pareman dia dah bicarakan. Kemana kursi? Ini paraan. Dapi. Isal. Tapi Di mutal. Oh, di mah langsungnya tuh di itu. Waktu di itu Pak Abi kena. Langsung. Di kan itu kan sama itu. Dalam dekat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Ikut. Salah dibagi kelasnya nah. Saha? Oh gitu. Yaitu tentang kita halaman. Admit al aja gitu. Tentang pokok-pokok kepenegakan. Karena Anda masuk ke SMK Al-Huda dan ketika di SLTP-nya atau di NTS-nya dulu Anda di Penggalang. Nah, maka ketika usia SLTA itu sudah bukan Penggalang lagi, tetapi sudah memasuki usia untuk penegak. Nah, maka perlu lebih mengenal lebih dalam tentang penegak ya, tentang kepenegakan. Yang pertama, selayang pandang penegak. Ya. Siapa itu penegak? Penegak itu adalah seorang anggota pramuka yang usianya 16 sampai 20 tahun. Berarti itu rentan usia Anda ketika usia SLTA. Jadi penegak itu adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berusia 16 sampai 20 tahun. Nah, jadi perlu diketahui bahwa di dalam gerakan pramuka, golongan pramuka itu dibatasinya dengan usia. Walaupun misalkan Anda ketika di SD atau di MI-nya tidak aktif di pramuka, artinya Anda tidak pernah mengalami siaga. Kemudian ketika di penggalangnya pun tidak pernah ikut penggalang. Nah, ketika masuk ke LTA atau SMK di sini, dan usia Anda sudah masuk ke usia 16 tahun sampai 20 tahun, maka Anda bukan lagi siaga, bukan lagi penggalang, tapi Anda sudah menjadi apa? Masuk ke organisasi penegak. Kata penegak ini diambil dari romantisme perjuangan Indonesia. Sehingga kan dalam gerakan pramuka itu siaga itu diambil dari penyiagaan kekuatan-kekuatan yang ada. Penyiapan kekuatan-kekuatan yang ada tadi dalam mendirikan beberapa organisasi-organisasi kepanduan untuk melatih generasi-generasi muda
supaya menjadi tokoh-tokoh pergerakan yang berskala nasional. Nah, kemudian digalang, dihimpun sehingga menjadi sebuah kesatuan, dihimpun dalam 3 federasi, kemudian disatukan dalam satu federasi hingga akhirnya tahun 1961 menjadi Gerakan Pramuka, itu namanya adalah penggalangan. Sehingga ada tingkat penggalang. Nah, kemudian untuk penegak itu diambil dari momennya tanggal 17 Agustus 1945. Di mana ketika semua kekuatan-kekuatan sudah siap dan ketika momennya sudah tepat, maka diproklamirkanlah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada jam 10 tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sehingga ada yang disebut dengan penegak, yaitu dari penegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, penegak. Nah, tadi sudah dijelaskan ini. Diambil dari kata tegak, di mana tegaknya NKRI ditandai dengan proklamasi, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepatnya jam 10 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Bung Hatta pada waktu itu. Kemudian sebelum tahap tegak, ini kan diawali dengan penyiagaan bangsa. Penggalangan kesatuan bangsa. Nah, sehingga ini dijadikan nama-nama dalam tingkatan-tingkatan atau golongan anggota pramuka. Ada siaga, ada penggalang, kemudian ada apa? Penegak. Ya. Next. Tahapan pramuka penegak. Nah, ini apa saja yang Anda lalui ketika Anda masuk di penegak? Ya. Yang pertama ada tamu ambalan. Tamu ambalan itu adalah seorang pramuka penggalang yang karena usianya kemudian dipindahkan dari pasukan penggalang ke ambalan penegak. Atau pemuda yang berusia 16 sampai 20 tahun yang belum pernah menjadi anggota gerakan pramuka. Nah, ketika masuk ke penegak itu melalui tamu ambalan terlebih dahulu. Berarti posisi Anda sekarang itu adalah apa? Tamu ambalan. Tamu ambalan wajib mengikuti latihan rutin ambalan dan diberi kesempatan menyesuaikan diri dengan adat istiadat yang berlaku di ambalan. Jadi bagi tamu ambalan, yaitu siswa kalau di SMK, siswa baru yang masuk ke SMK Al-Huda Sadananya, itu posisinya sebagai tamu ambalan, itu harus mengikuti latihan rutin ambalan. Kemudian selama mengikuti latihan tersebut, selama menjadi tamu ambalan, itu menyesuaikan diri dengan adat istiadat yang berlaku di ambalan. Nah, ini perbedaan di penegak dengan di penggalang. Kalau di ambalan, kalau di penegak itu ada yang disebut dengan adat ambalan. Nah, maka seorang tamu ambalan itu harus mengetahui adat-adat ambalan tersebut. Misal kalau di ambalan Kiai Haji Muslim, rambutnya 1-2-1 harus cepak gitu. Maka itu diharuskan semuanya kalau laki-laki rambutnya harus seperti itu. Dan itu kan sesuai dengan di tata tertib sekolah pun itu sama, 1-2-1. Jadi tidak boleh ada yang berambut panjang. Kemudian kalau nanti sudah menjadi anggota ambalan, diantaranya adat-adat ambalan itu, misalkan makan, ketika makan makan nasi, misalnya makanan yang menghampiri mulut, bukan mulut yang menghampiri makanan. Contohnya itu ya. Contoh. Jadi ketika makan itu makanan yang datang ke mulut, bukan mulut yang datang ke makanan. Atau misalkan ketika minum tidak boleh sambil berdiri. Nah, itu semacam itulah adat istiadat yang berlaku di ambalan. Nah, seorang tamu ambalan
itu harus menyesuaikan diri. Kenapa harus menyesuaikan? Karena kan tidak terbiasa awalnya. Misalkan Anda biasanya kalau makan sambil jalan-jalan, misalkan ketika jajan. Nah, ketika sudah menjadi anggota ambalan, tamu ambalan, karena di ambalan itu tidak boleh makan sambil berdiri, maka wayahna ketika makan harus sambil duduk, gitu kan. Selanjutnya, tamu ambalan beradaptasi itu paling lama 3 bulan. Berarti kalau 3 bulan itu setengah semester, ya, setengah semester dalam posisi sebagai tamu ambalan. Selama 3 bulan tersebut itu diberikan kesempatan untuk dapat menyesuaikan diri dengan adat-adat yang berlaku di ambalan. Bagi anggota ambalan lainnya, nah anggota ambalan ya senior yang sudah masuk di ambalan, itu diberikan kesempatan untuk apa? Untuk mengenal dan menilai tamu ambalan tersebut. Jadi adik-adik nanti dilihat oleh kakak-kakak yang ada di kelas 11 yang sudah menjadi anggota ambalan, apakah nanti Anda itu nanti bisa meneruskan menjadi anggota ambalan, atau misalkan harus diberi kesempatan lagi untuk menyesuaikan diri. Nah, ketika kakak-kakak, adik-adik ini kemudian sudah menyatakan bahwa oh, adik-adik sudah bisa beradaptasi dengan ambalan, dengan adat ambalan. Nah, kemudian nanti ada pindah golongan dari tamu ambalan kemudian menjadi calon penegak bantara. Ya. Itu setelah apa? 3 bulan, setelah 3 bulan. Nah, selanjutnya, setelah menjadi tamu ambalan, kemudian Anda menjadi calon penegak. Ya, calon penegak. Calon penegak itu siapa? Nah, calon penegak itu adalah tamu ambalan yang dengan sukarela menyatakan diri sanggup menaati peraturan dan adat ambalan dan diterima oleh semua anggota ambalan untuk menjadi anggota ambalan tersebut. Misalkan untuk putra itu harus menyesuaikan diri dengan adat ambalan KJ Muslim. Nanti setelah mengetahui dan sudah bisa menyesuaikan, kemudian Anda menyatakan dengan sukarela bahwa saya siap mengikuti adat ambalan KJ Muslim, maka nanti akan dilantik untuk menjadi calon penegak. Kalau untuk putri itu menjadi anggota ambalan Siti Khadijah. Nah, perpindahan status dari tamu ambalan menjadi calon penegak ini dilaksanakan dengan upacara sederhana dan dialog yang mengandung pendidikan bagi segenap anggota ambalan tersebut. Jadi dari pembina kemudian berdiskusi dengan anggota-anggota ambalan lainnya tentang perkembangan tamu ambalan. Nah, setelah dari diskusi tersebut kemudian dilantik menjadi calon penegak. Nah, itu biasanya kalau tidak dalam masa pandemi seperti sekarang, itu diadakan sebuah perkemahan yang biasanya dilaksanakan Sabtu Minggu ya dalam bentuk persami. Kemudian Anda hadir di perkemahan tersebut dan setelah Anda mengikuti perkemahan tersebut, kemudian Anda berhak mengenakan badge atau logo ambalan yang disimpan di tangan sebelah kiri ya, di sini ya, di tangan sebelah kiri. Nanti di sini kalau putri menggunakan badge ambalan Siti Khadijah, kalau putra mengenakan badge ambalan KJ Muslim. Sehingga akan ketahuan ketika Anda mengenakan seragam pramuka, itu akan ketahuan, oh berarti ini adalah siswa SMK Al-Huda Sadananya. Kenapa? Karena di badge ambalannya mengenakan badge ambalan KJ Muslim. Dan orang lain akan tahu bahwa kita itu adalah siswa SMK Al-Huda Sadananya. Kalau putri pun, kalau di sini mengenakan badge Siti Khadijah, nah berarti itu berarti siswa SMK Al-Huda Sadananya. Nah, sebelum dilantik menjadi calon penegak, maka jangan dulu mengenakan badge ambalan tersebut. Dan ketika Anda masuk ke sini,
itu masih bisa mengenakan atribut-atribut kepenggalangannya. Misalkan pernah jadi naon penggalang terap pakai TKU yang berbentuk V, itu silakan saja sebelum menjadi calon penegak itu bisa digunakan. Nah, nanti ketika Anda dilantik menjadi calon penegak, nah maka semua atribut penggalang itu dicopot, diganti dengan atribut penegak ya. Apa atribut penegak yang digunakan? Nah, atribut penegak yang digunakannya itu adalah badge ambalan. Selanjutnya juga ring di kacunya, nah, yang bisa digunakan di sini itu tidak lagi berwarna merah, tetapi menggunakan ring yang berwarna kuning kalau sudah dilantik menjadi calon penegak. Kalau belum dilantik menjadi calon penegak, ya masih tetap menggunakan ring yang berwarna merah. Gitu. Selanjutnya, lamanya menjadi calon penegak. Nah, lamanya menjadi calon penegak sedikitnya 6 bulan. 6 bulan, berarti 6 bulan itu 1 semester. Di mana selama 6 bulan tersebut, itu calon penegak memiliki beberapa kewajiban. Di antaranya, tidak mempunyai hak suara dalam musyawarah. Ketika diadakan musyawarah ambalan, ya musbal, musyawarah ambalan, atau kita dikenal dengan muska, musyawarah Kiai Muslim dan Siti Khadijah. Nah, maka yang calon penegak ini belum mempunyai hak suara, dan ketika pemilihan untuk memilih pradana pun itu belum diberikan hak suara. Kemudian mempunyai hak bicara dalam diskusi, pertemuan, dan musyawarah. Ya, kalau menyampaikan pendapat boleh, menyampaikan ide atau gagasan boleh, tetapi kalau dalam hal pemungutan suara itu belum diberikan itu untuk untuk calon penegak. Yang ketiga, harus mengikuti acara ambalan yang bersangkutan. Misalkan ambalan mengadakan latihan pekanan setiap Jumat, nah itu harus diikuti. Atau mengadakan bakti sosial, atau mengadakan perkemahan, nah itu calon ambalan, calon penegak itu harus mengikuti. Selanjutnya, selama 6 bulan tersebut berkewajiban menyelesaikan SKU tingkat penegak bantara. Nah, jadi selama 6 bulan Anda melakukan uji SKU. Uji SKU yaitu keterampilan-keterampilan, kemampuan-kemampuan yang harus Anda kuasai. Kepada siapa? Nah, legalnya itu harus langsung kepada pembina. Akan tetapi, pembina itu dibantu oleh beberapa orang pembantu pembina. Siapa? Mereka adalah senior-senior yang sudah menjadi penegak laksana ataupun sudah menjadi penegak bantara yang diberikan tugas oleh pembina untuk menguji SKU, misalkan uji SKU nomor 1, misalkan. Nah, kemudian nanti setelah dinyatakan lulus, ditandatangani oleh pembina, dan setelah selesai, nah itu baru nanti akan dilantik menjadi penegak bantara. Jadi, kewajiban calon penegak ini harus menyelesaikan dulu SKU tingkat penegak bantara. Tidak akan dilantik menjadi penegak bantara sebelum semua poin-poin SKU atau syarat-syarat kecakapan umum itu dipenuhi. Nah, kemudian berkewajiban ikut menjaga dan mengembangkan nama baik ambalannya. Dalam proses pembinaan, setiap calon penegak itu didampingi oleh dua orang penegak bantara atau laksana, di mana ada pendamping kanan, ada pendamping kiri, yang mana dua orang tersebut itu bertugas menilai Anda. Pendamping kanan menilai moral Anda. Apakah ada perbaikan atau tidak dalam akhlak calon penegak tersebut atau tidak. Nah, kemudian untuk pendamping kiri yaitu menilai tentang keterampilan. Keterampilan apa saja yang sudah dikuasai, misalkan ada poin SKU tentang menyampaikan pendapat. Apakah dia sudah bisa menyampaikan pendapatnya di muka umum? Atau misalkan poin mengajak masyarakat untuk gotong royong. Nah, bagaimana
cara mengajak atau mengumumkan kepada masyarakat supaya masyarakat mau ikut gotong royong. Nah, contohnya. Atau misalkan uji SKU nomor 1, apakah sudah bisa melaksanakan sholat jenazah? Atau misalkan sudah bisa melaksanakan prosesi memandikan jenazah dan sebagainya. Nah, itu ada di SKU nomor 1. Itu dinilainya oleh pendamping kiri yang menilai tentang keterampilan. Nah, setelah Anda selesai mengikuti ujian SKU tingkat penegak bantara, maka Anda akan dilantik menjadi penegak bantara. Di mana penegak bantara itu adalah calon penegak yang telah memenuhi SKU bagi penegak bantara serta mentaati adat ambalan. Nah, baru dilantik menjadi penegak bantara. Perpindahan dari calon penegak menjadi penegak bantara itu dilaksanakan dengan upacara pelantikan, di mana yang bersangkutan, yaitu siswa yang akan dilantik menjadi penegak bantara, itu mengucapkan trisatya dengan sukarela, dan setelah dilantik, berhak memakai tanda pengenal untuk penegak bantara, yaitu TKU, ya. TKU seperti ini. TKU untuk penegak bantara dikenakan di skoder taku. Di skoder ya di sini. Ya. Selanjutnya, setelah menjadi penegak bantara, itu diberi kesempatan untuk latihan membaktikan diri kepada masyarakat dan membentuk kepribadian yang kuat. Seorang penegak bantara tetap melanjutkan latihan dan kegiatan lainnya. Misal, menyelesaikan SKU untuk tingkat penegak laksana, sehingga dapat dilantik menjadi penegak laksana. Menempuh SKK. Nah, ini SKK ini adalah syarat-syarat kecakapan khusus sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga mendapatkan tanda kecakapan khusus. Misalkan Anda berminat dalam hal tata boga, memasak gitu ya, memasak. Silakan Anda datang ke pembina, kemudian nanti dengan membawa buku SKK-nya, Kak, saya mau diuji SKK tentang tata boga. Nah, nanti diberikan tugas. Nah, setelah selesai Anda akan diberikan sertifikat berhak untuk mengenakan TKK ya. TKK tata boga gitu. Nah, itu bisa diuji SKK itu kalau sudah penegak bantara. Nah, untuk untuk SKK itu ada 3. Ada SKK Purwa, ada SKK Madya, ada SKK Utama. Nah, ketika Anda sudah pernah diuji SKK Purwa, misalkan tadi SKK Purwa tentang tata boga, Anda bisa datang lagi dengan membawa SKK Madya. Kak, saya mau diuji lagi. Ini untuk SKK tata boga tetapi tingkat Madyanya. Nah, sehingga nanti sampai ke utama itu. Ada tingkatan untuk SKK. Nah, jadi kalau misalkan Anda semakin banyak melakukan ujian SKK, maka akan semakin banyak keterampilan yang Anda miliki. Dan semua keterampilan yang Anda miliki itu akan terlihat oleh orang lain. Karena ada simbolnya di lengan. Nah, di sini ya, di lengan, di bawah BDG Warda, Jawa Barat, itu akan dipasang di sini maksimal, di sini itu 5. Ya, maksimal 5 TKK. Kemudian kalau ternyata setelah mendapatkan 5 TKK, masih mau diuji lagi, nah, silakan. Nanti kalau lebih dari 5, Anda beli selendang, pakai selendang, dipasang di selendang, kan beki gagah gitu kan. Selanjutnya,
mengembangkan bakat dan minatnya di satuan karya pramuka, serta menyebarkan tugas pokok Saka sesuai dengan kemampuannya, dan penegak bantara bisa menjadi anggota Saka, penegak bantara yang menjadi anggota Saka tidak meninggalkan gugus depannya. Nah, maksudnya begini, ketika Anda sudah dilantik menjadi penegak bantara, nah maka Anda bisa mengikuti Saka. Saka itu apa? Saka itu adalah satuan karya. Satuan karya. Misalkan Saka di bawah naungan kepolisian, maka Anda bisa gabung ke Polres Ciamis, Anda gabung untuk menjadi Saka Bayangkara. Anda tertariknya di bidang kesehatan, maka Anda bisa bergabung. Nanti di bawah naungan Puskesmas Sadananya, ada Saka Bakti Husada. Saya mah sukanya dalam bidang perakabean. Nah, maka Anda bisa gabung nanti di Saka Kencana. Ya. Saka Kencana itu di bawah naungan UPTDKB, yang kantornya di dekat Masjid Agung di atas istana. Saya mah ingin bisa menerbangkan pesawat. Wah, yang jadi pilot cita-citana. Silakan aja Anda gabung dengan TNI Angkatan Udara. Itu ada yang namanya Saka Dirgantara, ya, Saka Dirgantara. Abi mah da cenah hoyong jadi tentara angkatan darat, abi mah jadi angkatan darat. Silakan datang ke Kodim Ciamis, Anda gabung dengan Saka Wirakartika, ya, Saka Wirakartika. Nah, itu bisa bergabung di Saka-Saka tersebut, syaratnya Anda harus sudah menjadi penegak bantara. Kalau sebelum menjadi penegak bantara, wayahna, ya, tidak bisa gabung di Saka-Saka tersebut. Gitu. Manfaatnya apa? Anda bergabung di Saka, ya kita bisa menambah teman, bisa menambah pengalaman, bisa menambah keterampilan di bidang-bidang tersebut. Siapa tahu nanti Anda selepas dari lulus dari SMK ini ada yang mau jadi polisi. Nah, kalau Anda sudah terbiasa gabung di Saka Bayangkara, maka Anda sudah kenal dengan anggota-anggota polisi yang ada di Ciamis. Maka mungkin Anda tidak akan sulit untuk mendaftar menjadi anggota polisi. Siapa tahu di antara kalian ada yang berminat menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Nah, kalau Anda sudah bergabung di Saka Wirakartika, itu tidak akan sulit lagi karena Anda sudah kenal dengan orang-orang yang ada di TNI Angkatan Darat. Pun demikian yang lainnya. Selanjutnya, ketika si anggota penegak bantara ini aktif di Saka, maka tidak serta-merta, saya mah sudah aktif di Saka, saya akan tinggalkan gudeg. Tidak. Tetap anggota bantara yang sudah masuk di Saka itu harus tetap aktif di gugus depannya. Karena salah satu syarat masuk ke Saka juga itu harus ada surat keterangan aktif di gugus depan. Nah, gitu. Yang keempat, berperan serta dalam memberikan bantuan kepada kuartir sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada padanya. Seorang yang sudah dilantik menjadi penegak bantara, maka bisa gabung atau membaktikan dirinya, memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuannya untuk kemajuan kuartir. Untuk skup kecamatan itu ada kuartir ranting. Nah, Anda bisa ikut gabung di DKR, Dewan Kerja Ranting, ya. Sehingga ketika ranting sadananya misalkan mengadakan LT2, nah, maka ketika Anda aktif di DKR, Anda akan dipanggil kemudian menjadi salah satu bagian dari tim panitia LT2 bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan anggota dewasa dalam melaksanakan kegiatan LT2 yang ada di tingkat ranting sadananya. Kalau misalkan saya mah inginnya aktif di cabang, silakan Anda gabung ke cabang menjadi DKC, ya, Dewan Kerja Cabang, sehingga Anda akan menjadi panitia dalam event-event kabupaten, LT3 misalkan, atau Jambore Raicab, ya, Raimuna cabang, atau Jambore tingkat cabang gitu nanti. Itu akan dilibatkan dalam kepanitiaan kalau misalkan Anda aktif di
Dewan Kerja Cabang. Syaratnya harus sudah menjadi penegak apa? Bantara. Selanjutnya, tadi kan dalam poin kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penegak bantara itu melaksanakan pengujian SKU tingkat laksana. Maaf sebelumnya. Saya minum dulu, haus. Ya. Dan ketika sudah selesai pengujian SKU tingkat bantara, maka akan dilantik menjadi tingkat laksana. Siapa laksana? Laksana itu adalah penegak bantara yang telah memenuhi SKU tingkat penegak laksana dan menaati adat ambalan. Apakah dilantik? Ya sama dilantik. Perpindahannya dari penegak bantara kepada penegak laksana itu dilaksanakan dalam sebuah upacara kenaikan tingkat dengan mengucapkan janji Trisatya dengan sukarela dan berhak memakai tanda pengenal untuk penegak laksana, yaitu ini TKU tingkat penegak laksana yang diterapkan di Skoder ya, Skoder di sini. Nah, untuk menjadi penegak laksana, tadi kan di poin pertama harus memenuhi SKU tingkat penegak bantara. Di antaranya ada poin di SKU tingkat penegak bantara itu pernah melaksanakan pengembaraan selama 3 hari. Nah, maka biasa di SMK Al-Huda itu ada pengembaraan ya, pengembaraan yang pernah dilaksanakan itu untuk angkatan pertama itu dari SMK Al-Huda ke bumi perkemahan Cibolang di Curug 7. Itu tidak 3 hari, itu hanya 1 hari. Kalau berangkat dari sini jam 7, kita sampai di sana jam 7. Dan saya sendiri pernah itu bersama-sama dengan adik-adik jalan kaki gitu. Itu asik loh, asik. Kemudian pernah juga dari SMK Al-Huda sampai ke bumi perkemahan Majaprana. Itu lebih dekat lagi, lebih dekat. Itu tidak sampai datang jam 7 malam, tapi asar juga sudah sampai. Jadi tergantung sikon lah. Adapun keharusannya ini pernah melaksanakan pengembaraan selama 3 hari. Wah, itu capek. Nah, kalau secara bersama-sama, rame-rame, itu tidak terasa capek itu ya. Ya kalau sendirian ya pasti akan merasa capek. Tapi kalau bersama-sama ya itulah indahnya kebersamaan. Nah, setelah selesai pengujian SKU tingkat laksana, kemudian nanti akan dilantik menjadi anggota penegak laksana. Selama menjadi penegak laksana, itu diberi kewajiban memimpin kegiatan bakti untuk gerakan pramuka dan masyarakat. Nah, penegak laksana itu bisa nanti mengajak masyarakat, ayo kita laksanakan baksos, misalkan ya, baksos dipimpin oleh anggota laksana, itu bisa. Jadi penegak laksana diberi kewajiban memimpin kegiatan bakti untuk gerakan pramuka dan masyarakat. Oh, maaf. Waktunya tinggal 4 menit lagi, nanti kita break dulu sebentar, dan masih materi ini ya, materi ini. Nanti ketika terputus, Anda jangan kemana-mana, tunggu dulu sebentar, dan nanti akan terhubung lagi setelah beberapa menit. Kita lanjutkan ya, sampai berakhir waktu yang 4 menit ini. Yang keempat, seorang penegak laksana tetap melanjutkan latihan dan kegiatan yang dikembangkan. Untuk apa? Untuk meningkatkan pencapaian SKK dan mendapatkan tanda kecakapan khusus yang lebih tinggi. Kalau tadi ketika bantara misalkan baru
SKK-nya baru Purwa atau baru Madya, nah di penegak laksana bisa dilanjutkan lagi sampai ke SKK tingkat utama. Kemudian memperdalam dan menambah keikutsertaannya di satuan karya. Nah, dilanjutkan di satuan karya itu bisa lebih mungkin bisa di Saka-nya itu akan sudah menjadi pengurus Dewan Saka itu kalau sudah laksana. Sama kalau di Ambalan ada Dewan Ambalan, kalau di Saka ada Dewan Saka. Mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka, misalkan mau kursus kepemimpinan dan sebagainya, itu bisa penegak laksana ikut kursus tersebut. Selanjutnya memberikan kesempatan untuk membaktikan diri dengan membantu menyelenggarakan latihan atau kegiatan untuk pramuka siaga dan penggalang. Seseorang yang sudah menjadi penegak laksana itu bisa membaktikan dirinya, bisa gabung ke pangkalan-pangkalan penggalang atau ke pangkalan-pangkalan siaga untuk menjadi pembantu pembina. Nah, Sumping, KSDK, saya mau mengamalkan ilmu saya di kepramukaan, saya ingin ikut membimbing adik-adik tingkat siaga. Nah, itu pasti guru-guru kita yang ada di SD, kakak-kakak kita yang ada di SD itu akan merasa, oh syukur, alhamdulillah, ini mantosan, gitu, tak bakal bunga, gitu. Itu diberikan kesempatan untuk penegak laksana untuk membaktikan dirinya, membantu menyelenggarakan latihan atau kegiatan-kegiatan pramuka siaga atau pramuka penggalang. Kemudian berperan serta dalam memberikan bantuan kepada kuartir sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada padanya. Misalkan diberikan kesempatan untuk aktif di Dewan Kerja Ranting, ya aktif di Dewan Kerja Ranting. Kalau diberikan kesempatannya di cabang, ya ikut berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang ada di cabang, gitu, di DKC. Itu sama penegak laksana diberikan kesempatan itu. Kita jeda dulu ya, nanti mungkin 5-7 menit kita lanjutkan kembali ya. Kita jeda dulu.